Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjawab soal tentang UJT berpasangan dan UJT independen. Berikut ini adalah soal yang pertama. Jadi intinya pada soal ini kita diminta untuk menentukan apakah ada atau tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal pada kedua kelompok. Di sini saya telah menuliskan semua keterangan uji dan input datanya. Asumsi datanya berdistribusi normal, parameter yang diuji adalah rata-rata, H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal oleh kedua kelompok, sedangkan H1-nya ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal oleh kedua kelompok. Taraf kepercayaannya yaitu 95% yang artinya alfa sama dengan 0,05. Di sini kita akan menggunakan uji T independen. Nah, sebelum melakukan uji T independen, kita melakukan uji homogenitas terlebih dahulu. Di sini kita menentukan varian terbesar dan terkecil antara dua kelompok ini untuk menentukan uji homogenitasnya. Baik, kita tentukan dulu variansinya dengan rumus sama dengan var titik S. Kita masukkan datanya. Ternyata variansi kelompok kontrol yaitu 4,06667, sedangkan yang kelompok eksperimen yaitu 3,0285714. Di sini dapat dilihat bahwa variansi pada kelompok kontrol lebih besar daripada variansi pada kelompok eksperimen. Maka kita jadikan kelompok kontrol ini sebagai variabel 1 atau pembilang, yang kelompok eksperimen kita jadikan sebagai variabel 2 atau penyebut. Kemudian variabel 1 dan 2-nya kita masukkan ke data, klik data analisis, kita pilih F-test to sample for variance, kita klik OK. Nah, ini kan ada variabel 1, variabel 1-nya kita mempunyai nilai varian yang besar, yaitu kita pilih kelompok kontrol. Untuk yang variabel 2 adalah yang eksperimen. Kemudian jangan lupa centang labelnya. Kemudian outputnya saya letakkan di sebelah sini. Klik OK. Nah, ini adalah hasil dari uji homogenitasnya. Kita langsung bandingkan yang ini F hitung dan yang ini F tabel. 1,5111 dengan 2,37 sekian-sekian, jelas bahwa 1,51 ini lebih kecil dibandingkan dengan 2,37 sekian-sekian. Artinya, kalau lebih kecil berarti H0 diterima. Kalau H0 diterima berarti data ini homogen. Atau kita juga bisa membandingkan p-value-nya dengan alfa. P-value-nya yaitu 0,21. Alfanya 0,05. Nah, 0,21 ini jelas lebih besar dibandingkan dengan alfanya. Maka H0 diterima, berarti data ini homogen. Nah, kalau sudah homogen, kita bisa melakukan uji T independen sekarang. Di sini caranya kita klik data analisis. Nah, karena datanya tadi homogen, maka kita pilih T-test to sample assuming equal variant. Kalau sudah, kita klik OK. Jangan lupa tadi variabel 1 dan variabel 2-nya ini klik label, jangan lupa output rank kita pilih di sini. Nah, ini adalah hasilnya. Ini jenisnya dua arah ya, jadi yang kita bandingkan adalah T-start dan T-critical to tile. Ini T-startnya min 1,079, sedangkan T-tabel adalah 2,042. Jelas ya bahwa min 1,079 ini diantara min T-tabel, otomatis berarti H0 diterima kalau kita menggunakan T-statistik. Sedangkan kalau kita menggunakan p-value, maka p-value-nya 0,28, kita bandingkan dengan alfa 0,05. Jelas bahwa 0,28 ini lebih besar daripada 0,05. Kalau p-value-nya lebih besar, maka H0 diterima. Nah, jika H0 diterima, maka kesimpulannya adalah
Tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal oleh kedua kelompok tersebut. Baik, selanjutnya yaitu soal yang kedua. Nah, pada soal yang kedua ini, intinya kita diminta untuk menentukan apakah ada atau tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Di sini saya telah menuliskan semua keterangan uji dan input datanya. Asumsi datanya berdistribusi normal, parameter yang diuji adalah rata-rata, H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan, H1-nya ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan, maka di sini kita menggunakan uji T dua arah. Taraf signifikannya yaitu 5% yang artinya alfa sama dengan 0,05. Karena di sini kita membandingkan dua kelompok populasi yang saling berpasangan atau tidak saling bebas, maka di sini kita menggunakan uji T berpasangan. Ini adalah data pretest atau sebelum dan data post-test atau sesudah. Untuk melakukan uji T-nya, kita klik data analisis, dan kita pilih uji t-test to sample for means karena data ini berpasangan. Selanjutnya klik OK. Nah, ini variabel satunya kita masukkan data pretest. Untuk variabel 2-nya kita masukkan data post-test. Jangan lupa centang label, alfanya tetap 0,05, pilih output range, saya pilih outputnya di sini, klik OK. Nah, ini adalah hasil analisis uji T berpasangan. Kita coba langsung tentukan untuk tes statistiknya min 7,65. Nah, kalau kita menggunakan dua arah, berarti kita membandingkan tes statistiknya ini dengan T critical to tail-nya, yaitu 2,16. Di sini dapat dilihat bahwa T statistiknya min 7,65 kurang dari min T tabelnya, atau min 7,65 kurang dari min 2,16. Maka keputusannya kita menolak H0, yang artinya kita terima H1. Atau di sini kita juga bisa membandingkan antara p-value-nya dengan alfa. Di sini p-value-nya 0,000036. Ini jelas lebih kecil dibandingkan dengan alfanya. Maka keputusannya sama, yaitu tolak H0 dan terima H1. Kalau H1 diterima, berarti kesimpulannya adalah ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan.